Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketujuh dan Permana. Saya dari Prodi Sastra Inggris dan NPM saya adalah 241110012. Atau bisa saya tuliskan di sini. Nah, di video kali ini saya akan mengulas salah satu film dari Marvel Studio yang berjudul Spider-Man. Nah, eh, film ini adalah salah satu film superhero yang menjadi tonggak penting dalam dunia ini. Ya, karena film ini sangat banyak diminati oleh seseorang maupun saat pertama kali dirilis dan sampai saat ini juga film ini masih diminati. Film ini yang saya bahas ini adalah film Spider-Man dari tahun 2002 yang diperankan oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang film ini. Oke, film ini dimulai dengan pengenalan karakter Peter Parker yang seorang siswa yang sering dibully di sekolahnya. Ia tinggal bersama Uncle Ben dan Bibi May yang merawatnya sedari dia kecil. Peter Parker adalah anak yang pintar, namun dia kesepian, tidak terlalu populer, dan hanya memiliki satu teman, yaitu Harry Osborn, yang diperankan oleh James Franco. Yang kebetulan Harry Osborn ini adalah anak dari pengusaha kaya, yaitu Norman Osborn. Perjalanan Peter menjadi Spider-Man dimulai ketika ia mengikuti kunjungan ke sebuah laboratorium sains dan digigit oleh seekor laba-laba yang telah terkena radiasi. Setelah kejadian itu, Peter mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi kuat, lebih cepat, dan bisa memanjat dinding seperti laba-laba. Padahal kalau di dunia nyata itu tuh nggak mungkin kan. Di dunia nyata mah orang kalau di laba-laba apalagi kena radiasi. Awalnya ia menggunakan kekuatannya hanya untuk kepentingan pribadi. Namun setelah kematian tragis Uncle Ben, Peter mulai sadar pentingnya tanggung jawab yang besar yang menyertai kekuatannya. Kisah Peter menjadi semakin rumit ketika ia harus berhadapan dengan musuh besar pertamanya, yaitu Green Goblin, yang tak lain adalah Norman Osborn, ayah dari sahabatnya yang tadi Harry Osborn. Pertarungan antara Spider-Man dan Green Goblin menjadi inti dari konflik film ini, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional, karena hubungan Peter dengan Harry dan Mary Jane atau MJ, cinta pertamanya, juga menjadi taruhan dalam perjuangan ini. Salah satu hal yang membuat Spider-Man 2002 begitu kuat adalah pengembangan karakter Peter Parker yang sangat manusiawi. Dalam banyak film superhero, kita sering melihat protagonis dengan kekuatan luar biasa yang tampaknya selalu tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dalam film ini kita melihat seorang remaja yang harus belajar tentang kehidupan, tanggung jawab, dan pilihan moral yang sulit. Peter Parker bukan hanya superhero, ia adalah seorang yang menghadapi masalah-masalah sehari-hari seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan. Nah, kita bisa melihat perubahan karakter Peter sepanjang film ini. Pada awalnya, dia hanya seorang anak muda yang ingin menjadi seorang yang penting dan diakui. Namun, setelah kematian pamannya, ia berubah menjadi seorang yang lebih dewasa, menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kutipan terkenalnya yaitu, "With great power comes great responsibility." Benar-benar menjadi dasar dari seluruh perjalanan Peter dalam film ini. Di sisi lain, karakter Green Goblin juga menarik karena ia bukan hanya musuh yang ingin menghancurkan kota atau menguasai dunia. Namun, Osborn adalah seorang pria yang awalnya ambisius. Namun, eksperimen ilmiahnya membuatnya gila. Konflik antara Green Goblin dan Spider-Man terasa sangat personal, terutama karena hubungan antara Peter dan Norman sebagai ayah dari sahabatnya, Harry. Ini personal, terutama ini menambah kedalaman emosional dalam film yang membuatnya berbeda dari film superhero lainnya. Sekarang mari kita bicara tentang visual effect. Untuk sebuah film yang dirilis pada tahun 2002, Spider-Man memiliki efek visual yang sangat baik, bahkan jika dibandingkan dengan standar film saat ini. Iya, apalagi saat dia mulai mengeluarkan jaring untuk naik tembok-tembok yang tinggi, terus naik jaring, itu yang adegan paling saya sukai saat dia mengeluarkan jaringnya.
Sangat keren sekali. Selain adegan berayun, ada beberapa adegan pertarungan yang menegangkan antara Spider-Man dan Green Goblin. Salah satu adegan yang paling menonjol adalah pertempuran di jembatan, di mana Green Goblin mencoba membuat Spider-Man memiliki antara menyelamatkan Mary Jane atau sekelompok anak-anak dalam sebuah kereta gantung. Ini membuat bukan hanya pertarungan fisik. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan moral, di mana Peter harus membuat keputusan yang sangat sulit. Namun, jika kita menonton film ini kembali dengan perspektif teknologi saat ini, tentu ada beberapa efek yang terlihat kurang halus. CGI pada saat itu masih dalam tahap pengembangan, dan beberapa adegan seperti saat Spider-Man melompat atau bergerak cepat terlihat sedikit kaku. Tapi untuk ukuran film pada awal 2000-an, efek visual ini sudah sangat memukau dan berperan besar dalam membentuk citra Spider-Man di layar lebar. Ya, kelebihan terbesar dari Spider-Man 2002 ini adalah kemampuannya dalam menggabungkan aksi superhero dengan drama personal yang mendalam. Peter Parker bukan hanya Spider-Man yang hebat, tetapi juga seorang remaja yang harus menghadapi kehilangan, cinta yang terbatas, dan beban tanggung jawab yang luar biasa. Sutradara Sam Raimi juga berhasil membawakan nuansa komik ke dalam film ini, terutama dalam hal tone dan gaya visual. Kita bisa merasakan elemen-elemen dari komik Spider-Man yang digemari banyak orang, seperti humor ringan, konflik moral, dan ikonografi kota New York yang begitu kental. Selain itu, penampilan Tobey Maguire sebagai Spider-Man juga patut dipuji. Ia memberikan kedalaman emosional pada karakter Peter Parker yang tidak hanya berfokus pada kekuatannya, tetapi juga pada kerentanannya sebagai manusia biasa. Ya, meskipun film ini memiliki banyak kelebihan, tentu ada beberapa kekurangan yang layak dibahas. Salah satu kekurangan utama adalah dialog yang terkadang terasa klise dan terlalu melodramatis, terutama dalam adegan-adegan romantis antara Peter dan Mary Jane. Hal ini bisa dimaklumi karena film ini ingin menekankan konflik batin Peter. Tetapi bagi sebagian penonton, dialog seperti ini bisa terasa berlebihan. Selain itu, karakter Green Goblin juga diperankan oleh William Dafoe. Meskipun menarik, tidak mendapatkan cukup ruang untuk berkembang. Motivasinya terasa agak terburu-buru dan kurang dijelaskan dengan baik, sehingga terkadang lebih terlihat seperti karakter jahat stereotip daripada musuh yang kompleks. Oke, secara keseluruhan Spider-Man 2002 adalah film superhero yang tidak hanya mengandalkan aksi, tetapi juga menyajikan cerita yang penuh emosi dan konflik moral. Film ini membuka jalan bagi banyak film superhero modern yang lebih fokus pada pengembangan karakter dan drama personal. Jika Anda penggemar Spider-Man atau film Spider-Man pada umumnya, film ini wajib Anda tonton. Ya, film ini adalah salah satu film yang paling saya sukai waktu saya kecil dulu, sekitar berapa? Waktu saya SMP. Saya suka banget nonton Spider-Man ini karena menarik, dan adegan yang paling saya sukai ya yang tadi, saat dia berayun menggunakan jaringnya. Keren. Jadi itu dia ulasan lengkap saya tentang Spider-Man 2002. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Saya Ketuji dan Permana pamit, sampai jumpa.